Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang dari rumah masing-masing mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming. Kita tahu pada malam hari ini kita merayakan malam Paskah. Tetapi kalau ditanya apa itu Paskah, lalu dari mana asal katanya, mungkin tidak semua dari kita bisa menjawab. Nah, ada mob demikian. Apa itu Paskah? Sesudah para prajurit itu mengundi pakaian Yesus, lalu ada seorang yang dapat undian. Sama juga demikian ketika Yesus dan dua penjadi kanan kirinya itu sudah wafat. Yang dua kanan kiri itu dipatahkan kakinya, tapi Yesus sudah wafat tanpa dipatahkan kakinya. Lalu para sedatu itu ingin membuktikan apakah Yesus sungguh-sungguh wafat atau belum. Maka ada seorang yang bernama Longinus, orang prajurit, lalu dia kena undi untuk membuktikan Yesus sudah wafat atau belum. Para prajurit yang lain tidak ada yang berani. Lalu prajurit Longinus ini pun ketakutan, maka dia dapat perutusan untuk menombak lambung Yesus. Dan ketika melihat Yesus yang sudah tergantung di kayu salib itu, dia tidak tega. Maka dengan membawa tombak, dia kemudian memejamkan matanya. Dengan hati yang tidak tega itu, dengan menunduk, dia menombak ke atas. Lalu semuanya diam, dan para prajurit yang lain bertanya dari jauh, "Weh Longinus, Paskah?" gitu. Longinus diam saja, masih tidak berani menjawab dan masih memejamkan mata. Lalu para prajurit yang lain juga semakin berteriak secara keras, "Weh Longinus, Paskah?" Lalu kemudian Longinus pelan-pelan menarik tombaknya dan tercurah air dari atas dari lambung Yesus, dan kemudian Longinus melirik ke atas lalu kemudian mengatakan, "Oh iya, pas." Lalu kemudian para prajurit lain, "Haleluya, puji Tuhan, akhirnya pas." Maka kemudian terjadilah itu kata-kata Paskah. Tapi ini bukan suatu ajaran, nanti saya dipanggil Bapak Uskup besok saya dapat sanksi. Jadi Paskah itu kalau menurut bahasa Latin dan juga bahasa Aram, aslinya bahasa Latin Paschai dan juga bahasa Aram Pesa, suatu upacara sakral, suatu pesta sakral yang dirayakan untuk merayakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian dalam perjanjian baru ini sukacita Paskah dirayakan sebagai tanda pembebasan manusia dari dosa asal yang dipusatkan akan iman kebangkitan Yesus Kristus. Maka misteri Paskah merupakan kesatuan dari Yesus yang hidup, sengsara, wafat, dan bangkit. Kita rayakan sepenuhnya dalam perayaan Trihari Suci. Trihari Suci itu Kamis Putih, dibuka dengan tanda salib pembuka dan tidak ditutup dengan tanda salib, dan baru akan diakhiri nanti tanda salib dalam Paskah, berkat Paskah yang meriah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui sengsara, wafat, dan juga kebangkitan itulah maka sengsara dan penderitaan Kristus ini diterangi oleh kebangkitannya. Maka ketika sudah ada perayaan Paskah, ada kata-kata haleluya, sesudah kita berpuasa dalam kesepian selama 40 hari, Gema Paskah haleluya malam ini kita gaungkan dan bergaung di mana-mana. Tetapi tidak berhenti pada itu, masih ada suatu tugas perjuangan yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Perjuangan bukan ibaratnya seperti waktu merebut kemerdekaan. Kita harus menjaga kemerdekaan dengan mengangkat bambu runcing oleh para pahlawan, tetapi kita membuktikan bahwa ketika kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita dibebaskan dari dosa asal, maka kita mempunyai kewajiban untuk mengisi hidup kita dengan segenap perbuatan yang baik. Pada waktu saya masih frater, saya biasanya kami para frater diberi kesempatan untuk berlibur ketika setiap semester. Lalu semester pada musim panas itu di Jawa biasanya musim kering, di Gunung Kidul biasanya semua pohon itu menggugurkan daunnya. Lalu suatu saat ketika saya liburan pada musim kering itu memang saya jalan kaki pernah
dari biara Skolastika TSY lalu menyaksikan pepohonan itu semuanya gundul tanpa ada daun-daunnya yang menempel pada pohon-pohon itu. Tidak ada harapan. Lalu pada musim semester berikutnya ketika liburan saya mengambil pada musim hujan pertama. Lain situasinya, pada waktu itu pucuk-pucuk hijau dan juga daun-daun muda itu berebut bermunculan pada setiap dahan. Maka begitulah tumbuhan akan mengalami musim gugur dan kekosongan, namun inti dalam batang pohon itu tidak akan pernah mati. Juga demikian dalam misteri Paskah, ketika Yesus harus wafat di salib, Yesus harus mati, walaupun mengalami kesepian, kita yakin Yesus tetap tinggal di dalam hati kita. Yesus juga turun di dalam alam maut untuk mengangkat orang-orang yang sudah mati sebelum Yesus. Maka salib, penderitaan, erangan, rasa sakit, bahkan kematian bukanlah suatu bukti kekalahan atas dosa, tetapi kebangkitan selalu menjadi bukti bahwa cinta mengalahkan kematian dan dosa. Maka semoga rahmat Paskah tahun ini juga memberikan kekuatan dan harapan kita, terutama kita berharap supaya dunia segera dibebaskan dari pandemi virus COVID-19 ini, sehingga masyarakat dapat kembali hidup dengan penuh semangat dan pengharapan yang baru. Semoga kita pun dengan kebangkitan Kristus ini yang kita rayakan membantu kita memiliki harapan baru, memiliki semangat yang baru, dan senantiasa memiliki hati yang baru.